yang menyatakan adalah rakyat adalah milik presiden. Rakyat adalah milik presiden. Bung Akbar, ini HP saya banting, boleh nggak? Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh-tokoh politik tanah air, tokoh publik dan berita-berita viral yang terjadi di mancanegara maupun di Indonesia. Kali ini soal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI ini keras membanting HP di depan Akbar Faisal. Nah, apakah yang terjadi? Kemudian Gatot Nurmantio juga ditegur keras oleh Agung Gumelar. Nah, bagaimanakah beritanya? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ramai disorot publik usai melakukan aksi banting HP di depan politisi Partai Nasdem Akbar Faisal. Nah, ada apakah gerangan? Ternyata momen Gatot Nurmantio membanting HP itu setidaknya terlihat saat beliau diundang dalam saluran YouTube Akbar Faisal yang tayang pada Kamis 28 Oktober 2021. Ketika itu, Gatot disinggung soal bela negara dan jati diri TNI. Kata Gatot, TNI lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat, untuk dan oleh rakyat. Tak lama Gatot pun langsung membanting HP-nya yang diletakkan di sebelahnya. Sebelum membanting, Gatot sempat bertanya pada Akbar, "Bung Akbar, ini HP saya banting, boleh nggak?" tanya Gatot Nurmantio. Akbar langsung menjawabnya, "Boleh," katanya dengan tampang serius. Gatot Nurmantio kemudian mengatakan, "Karena milik saya kan?" langsung membanting dan keduanya segera bergegas memungut HP itu kembali. Tak lama kemudian Gatot dan Akbar pun kembali mencair setelah Gatot menyebutkan bahwa itu adalah ilustrasi. "Ini bukan HP beneran kok. Saya lihat Anda serius banget," kata Gatot seraya tertawa. Tak lama Akbar Faisal pun langsung kembali cair dan ikutan tertawa. "Saya coba ikut meresapi apa yang disampaikan oleh mantan Panglima," katanya. Gatot Nurmantio pun melanjutkan bahwa itulah yang terjadi sebab berpikir bahwa rakyat milik presiden. Berarti rakyat juga milik polisi, rakyat juga milik kehakiman, rakyat juga milik tentara. Berarti kapanpun dibuang, mau disakiti, mau dibunuh, itulah rakyat, menurut Gatot Nurmantio. Yang menyatakan adalah rakyat adalah milik presiden. Rakyat adalah milik presiden. Bung Akbar, ini HP saya banting, boleh nggak? Boleh. Karena milik saya kan? Iya. Itulah bahayanya. Iya, paham saya. Oke. Ini bukan HP beneran. Kalau beneran saya harus pakai. Soalnya kalian aku serius banget. Iya. Saya sedang mencoba untuk menerjemahkan pola pikir seorang mantan panglima gitu. Kemudian ada berita yang lain soal Gatot Nurmantio disemprot keras oleh Agung Gumelar. Dalam berita yang dilansir dari Hopes ID, disemprot keras Agung Gumelar, Gatot Nurmantio mengatakan, "Perintah saja, saya pasti datang." Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menjawab sindiran seniornya Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI Polri atau PPABRI, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Sebelumnya, Agung pada September lalu bilang bahwa Gatot terlalu tergopoh-gopoh dalam membuat statement. Dia lantas menyebut bahwa Gatot jelas memiliki agenda politik di balik pernyataannya soal TNI disusupi komunis. Bagi Agung, seharusnya dia lebih dulu mengklarifikasi pada junior-juniornya di TNI. Kini, Gatot akhirnya menjawab statement keras itu.
Menurutnya, dia sama sekali tidak marah dengan teguran seniornya di TNI itu. Gatot justru mengaku berterima kasih kepada sang senior. Saya justru terima kasih. Kenapa? Karena senior saya itu memberi penjelasan dengan rinci. Dia berarti menyimak apa yang saya sampaikan. Dia berarti menyimak benar juniornya ketika menyampaikan pendapat, kata Gatot di saluran YouTube Akbar Faisal dikutip Jumat 29 Oktober 2021. Menurut Gatot, semprotan dari seniornya itu akan dijadikan cermin bagi dirinya ke depan. Apalagi Agung Gumelar juga sempat menyatakan akan mengundang Gatot untuk berdiskusi. Meski begitu, Gatot hingga kini mengaku belum mendapat undangan dari seniornya. Pada kesempatan itu Gatot mengaku tidak marah sama sekali dengan beliau. Perintah saja, saya pasti datang, apalagi diundang, katanya. Kalau dia memberikan koreksi-koreksi sebagai senior, wajar-wajar saja. Apa yang bikin saya marah? Katanya, berarti beliau baik. Diketahui memang Agung Gumelar sempat menyinggung apa yang dilakukan Gatot tidak lain adalah bagian dari manuver politik untuk dirinya sendiri. Dia membaca Gatot memiliki hasrat atau ambisi politik ke depan. Itu wajar, tapi saya ingatkan adik saya yang satu ini, lakukanlah lewat jalur sistem. Jangan teriak-teriak di jalan, kata Agung. Dia lantas membandingkan dengan Prabowo Subianto yang juga sama-sama dinilai memiliki agenda politik. Apa yang dilakukan? Dia bentuk partai dan berjuang di dalam sistem, tidak teriak-teriak di luar sistem. Itu yang harus kita cegah, katanya. Maka itu ke depan ia menyebut kemungkinan akan mencoba berkomunikasi dengan Gatot. Bagi Agung, ex-Panglima itu sebenarnya punya potensi bagus, tapi dia menyayangkan dengan langkahnya yang justru ditempuhnya seperti itu. Dia adik saya, dia sebetulnya punya potensi, tapi dengan langkah keliru, saya sebenarnya kasihan dengan dia. Begitu kata Agung Gumelar. Memaksakan pendapatnya sama dengan pendapat saya. Ya. Beliau punya pendapat berdasarkan pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Wajar-wajar saja. Kayak gitu. Maka saya harus marah. Wah, Pak Gubernur tuh nggak benar tuh, harusnya hubungannya sesuai dengan kehendak saya. Ya nggak bisa dong. Bagi saya itu ada cermin. Cermin, apalagi beliau mengatakan akan mengundang saya, ya kan? Sudah belum. Oh, belum. Saya bilang jangan mengundang, perintah aja pasti saya datang. Ya. Saya senior yang patuh sama senior kan gitu. Jadi tidak ada rasa marah bagi saya. Justru saya terima kasih. Bayangin bang, orang melihat broadcast abang ini kan emang terima kasih sama mereka. Okay. Mau melihat kan? Memberikan koreksi-koreksi sebagai senior kan gitu. Hal-hal yang wajar-wajar saja gitu. Apa yang harus bikin saya marah? Justru saya berterima kasih. Beliau mau menyimak adiknya berbicara, kan mengamati, kemudian menyampaikan pendapat-pendapatnya gitu. Itu bagi saya. Jadi kesempatan seperti ini saya terima kasih sama beliau. Dan saya hubungan sama beliau baik gitu kan. Okay.